Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erni Fatmas Jaharini, Kepala BPS Kabupaten Malang. Berikut akan kami sampaikan laporan pelaksanaan pembangunan zona integritas di satuan kerja kami. Boleh saya berpantun? Makan sahur ikan palumara, pagi hari puasa, sore hari berbuka. Siap berubah dan terus menyala. BPS Kabupaten Malang raih BPK. Pelaksanaan reformasi BPS Kabupaten Malang dimulai dengan pencanangan zona integritas pada tahun 2021. Dalam perjalanannya, kami terus berupaya menuju satuan kerja wilayah bebas dari korupsi. Pada paparan kali ini akan kami sampaikan program kerja, evaluasi, inovasi, dan kolaborasi yang telah kami lakukan di tahun 2023 yang terus berjalan hingga saat ini. BPS Kabupaten Malang dalam program kerjanya telah menyusun perubahan melalui perencanaan pada awal tahun. Dalam penyusunan program dilakukan berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilaksanakan pada periode tahun sebelumnya. Perencanaan pembangunan dimulai dari penyusunan dokumen pendukung, misalnya pembuatan SK-Tim, dan juga target dan tujuan pembangunan dari zona integritas. Dalam perencanaan yang dilakukan setiap awal tahun mencakup 6 area perubahan, langkah aksi, serta inovasi dalam perubahan tersebut. Selain itu, disertakan pula mekanisme terkait evaluasi kegiatan. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan itu terus kita lakukan secara berkala, baik itu bulanan, tribulanan, maupun tahunan. Nah, hasil dari monitoring tersebut dijadikan dasar untuk melakukan evaluasi dan menyusun langkah tindak lanjut. Contoh dari pelaksanaan tindak lanjut dan evaluasi yang kami lakukan adalah bahwa salah satu poin perubahan terkait peningkatan kualitas SDM, BPS Kabupaten Malang melakukan sharing knowledge yang dikemas dalam istilah DAU, Sederek Malang Sharing Ilmu. Nah, hasil evaluasi yang dilakukan melalui rapat rutin menunjukkan bahwa kegiatan tersebut itu masih insidental dan belum ada output. Untuk itu kami memerlukan langkah tindak lanjut dengan membuat jadwal rutin untuk sharing knowledge. Selain itu, output dari sharing ilmu tersebut kami kemas dalam inovasi yang bertajuk Gondang Legi. Gondang Legi ini salah satu nama kecamatan di wilayah Kabupaten Malang. Singkatannya adalah Good News and Data Malang Regency dalam bentuk infografis yang secara rutin kami posting di media sosial BPS Kabupaten Malang setiap hari Selasa. Bapak Ibu bisa lihat dan bisa like. Dan semua pegawai bertugas secara bergiliran untuk membuat infografis tersebut. Dievaluasi pelaksanaan zona integritas periode 2023 sampai dengan triwulan 1 2024, BPS Kabupaten Malang melakukan beberapa tindak lanjut hasil evaluasi dalam perjalanan menuju WBK. Beberapa poin yang memerlukan peningkatan antara lain adalah kita kurang dalam peningkatan kinerja pegawai. Kita juga masih lemah dalam pembuatan manajemen risiko dan juga komunikasi yang masih belum efektif dengan stakeholder. Dan peningkatan pemahaman kerja kita sehingga kita dapat merumuskan pencapaian kerja yang lebih baik. Dengan penerapan manajemen risiko, kita gunakan untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya penyimpangan yang dapat mempengaruhi integritas, serta perbaikan komunikasi yang baik dan efektif untuk masyarakat maupun pemangku kepentingan. Tindak lanjut dari evaluasi dan program kerja untuk menuju arah perubahan itu kita kemas dengan istilah yang akrab di wilayah Kabupaten Malang. Ada nama kecamatan, nama gunung gitu ya, nama ratu, itu banyak sekali. Salah satunya adalah Singosari, yaitu sinergi koordinasi sambil monitoring. Ada Sumawe, subbagian umum dalam monitoring pegawai. Ada DAU seperti saya sebutkan tadi. Ada KAWI, Kabupaten Malang Walking Space Integrated. Pagelaran, Pegawai Teladan Triwulanan, Balai Kambang, nama pantai ini ya, bekerja produktif dengan lingkungan bersih dan menyenangkan. Jogorogo adalah olahraga rutin yang kita lakukan setiap hari Jumat. Kendedes adalah istilah untuk kepala BPS yang kompeten, berdedikasi, dan luwes.
Nah, pada poin peningkatan manajemen risiko, kami kemas dalam tajinan tanggap manajemen risiko untuk kegiatan, serta upaya peningkatan komunikasi yang baik dengan stakeholder yang ada dan kami upayakan dengan berbagai perbaikan pelayanan publik. Antara lain, Pakis Aji, pelayan kilat satu jari, Gondang Legi, Good News and Data Form Malang Regency, Damas Kanjuruhan, aplikasi kami yang berbasis Android yang berisi data Malang strategis dalam genggaman, Kalipare, Kabupaten Malang berkolaborasi dengan perguruan tinggi, Kasembon kolaborasi bersama mengelola data sektoral Kabupaten Malang, Bantur bincang dan bertutur bersama RRI. Inovasi tersebut adalah merupakan rencana aksi yang sudah kami susun dan mencakup 6 area perubahan. Selain itu, kami juga berupaya membuat inovasi untuk mempercepat terlaksananya perubahan pada seluruh pegawai kami. Perubahan yang kami susun ini tentu saja harus mencakup ke 6 area perubahan, mulai dari manajemen perubahan hingga peningkatan kualitas pelayanan publik. Monitoring dan evaluasi atas perubahan juga terus kami lakukan untuk memastikan apa yang telah kami ciptakan itu tidak hanya sekedar ide, tetapi juga telah menjadi budaya kerja kami. Dari 15 inovasi yang kami ciptakan dengan 2 inovasi unggulan, yaitu Pakis Aji dan Kawi. Pakis Aji sebagai inovasi pada pelayanan publik dan Kawi sebagai inovasi untuk manajemen perubahan yang sangat berdampak pada peningkatan kinerja pegawai. Berikut ringkasan hasil pelaksanaan pembangunan zona integritas yang kami breakdown ke dalam 6 area perubahan. Pilar 1, manajemen perubahan. Dalam manajemen perubahan, perubahan budaya kerja, komitmen kerjasama, dan lingkungan kerja yang nyaman menjadi fokus tujuan untuk program kami pada tahun ini. Berbagai program telah kami laksanakan, antara lain Singosari yang dilaksanakan dalam bentuk apel pagi yang dilanjutkan dengan rapat evaluasi setiap hari Senin. Balekambang bekerja lebih produktif dengan lingkungan yang bersih dan menyenangkan bisa dalam bentuk kerja bakti di lingkungan kantor. Jogorogo olahraga yang kita rutinkan sebagai upaya untuk menjaga kebugaran jiwa dan juga kesehatan mental. Dengan program tersebut membuat kekompakan pegawai lebih meningkat, lebih kreatif, lebih inovatif, dan lebih terintegrasi kegiatan yang kami lakukan. Sedangkan Kendedes, Kepala BPS kompeten, berdedikasi, dan luas merupakan program dalam manajemen perubahan di mana pimpinan sebagai role model yang aktif memberikan contoh langsung, sehingga membuat pegawai lebih termotivasi dan merubah budaya kerja ke arah yang lebih baik. Kegiatan yang dilakukan dalam Kendedes antara lain koordinasi dan kolaborasi dengan berbagai stakeholder, baik dengan pemerintah daerah, instansi vertikal, akademisi, maupun media yang ditandai dengan ditandatanganinya berbagai perjanjian kerjasama, serta melakukan mentoring dan monitoring dari kegiatan rutin lainnya. Pada akhirnya, program perubahan yang dilakukan tentu saja berdampak untuk meningkatkan kinerja pegawai. Pilar 2 terkait dengan penataan tata laksana. Dalam area ini, peningkatan digitalisasi sistem pemerintahan menjadi kunci perubahan. Ini searah dengan reformasi birokrasi tematik yang dicanangkan pemerintah. Berbagai aplikasi yang memudahkan dipakai untuk peningkatan kinerja pegawai. Saat ini, sistem kerja serba cepat, serba digital. Semua pekerjaan dituntut dikirim lewat file, misalnya upload dokumen, arsip, dan berbagai tuntutan yang lain. Itu jelas membutuhkan wadah yang terintegrasi. Kalau kondisi sebelumnya, di mana file baik teknis maupun administrasi menyebar di berbagai tempat, koordinasi dan pengarsipan tidak terintegrasi dengan baik. Belum lagi banyaknya load pekerjaan yang membutuhkan suatu alat bantu untuk menjawab hal tersebut. Nah, beberapa aplikasi yang digunakan sebagai dukungan dalam pelaksanaan administrasi pegawai, kita mulai dengan Keep Up,
untuk pengelolaan kinerja pegawai. Ada back office system sebagai pendukung manajemen keuangan, ada si imut, sistem mutasi pegawai, ada si pecut, sistem pengajuan cuti, simpak sebagai pendukung sistem kepegawaian yang diciptakan oleh BPS Pusat. Nah, di BPS Kabupaten Malang sendiri kami juga membuat suatu inovasi unggulan pada area ini bertajuk KAWI, Kabupaten Malang Working Space Integrated. Dengan KAWI, kami berusaha untuk mengintegrasikan berbagai informasi dari seluruh tim kerja kami yang mudah diakses pegawai kapan saja dan di mana saja. Kehadiran KAWI ini sebagai aplikasi yang dibangun untuk menjawab berbagai kebutuhan, sekaligus sebagai langkah menuju perubahan yang lebih baik dengan digitalisasi sistem, serta juga mendukung perbaikan akuntabilitas satuan kerja dan upaya untuk manajemen risiko yang lebih baik. Pada akhirnya, dengan adanya KAWI sebagai virtual office dapat meningkatkan kinerja pegawai. Di pilar 3, penataan manajemen sumber daya manusia. Arah perubahan di area ini berfokus pada kedisiplinan, pengembangan kompetensi, dan peningkatan motivasi pegawai yang bertujuan untuk peningkatan kinerja. Perubahan itu diimplementasikan dengan dukungan sistem administrasi berbasis web. Ada Keep Up, ada BOS, ada Simpak, ada Majapahit yang diciptakan oleh BPS Provinsi Jawa Timur, yaitu Manajemen Kepegawaian dan Administrasi Terintegrasi. Sehingga dengan berbagai kemudahan itu menghasilkan penilaian kinerja yang terukur dalam bentuk nilai SKP atau sasaran kinerja pegawai. Di BPS Kabupaten Malang sendiri ada beberapa program kerja yang dikemas dalam inovasi Singosari, Sumawe, sebagian umum dalam monitoring absensi pegawai, dan DAU Sederek Malang Podo Sharing Ilmu, serta pagelaran pegawai teladan triwulanan. Nah, salah satu capaian nyata peningkatan kedisiplinan pegawai adalah menurunnya KJK, yaitu keterlambatan pegawai. Hal ini bukti nyata loh ya, meningkatnya motivasi pegawai ke arah budaya kerja yang lebih baik. Berikutnya adalah pilar penguatan akuntabilitas. Jadi pengimplementasian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah atau biasa kita sebut SAKIP di BPS Kabupaten Malang, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaporan, kinerja, dan monitoring evaluasi dipimpin langsung oleh Kepala BPS Kabupaten Malang bersama seluruh tim kerja. Sebelumnya implementasi SAKIP masih standar dan belum menyeluruh sehingga koordinasi masih rendah. Selain itu, capaian kinerja juga belum menjadi dasar reward dan punishment. Penguatan akuntabilitas memanfaatkan berbagai aplikasi yang memudahkan implementasi SAKIP seperti Simonef, Emonef Bapenas, PPID, BOS, serta berbagai inovasi di Kabupaten Malang yang virtual account tadi, yaitu KAWI, Pagelaran, dan Sumawi. Seluruh kegiatan tersebut kami himpun gitu ya, dalam inovasi bertajuk PAKIS, penguatan akuntabilitas kita bersama. PAKIS terdapat dalam aplikasi KAWI juga dan dapat diakses oleh seluruh pegawai sehingga kolaborasi itu menjadi semakin mudah. Dari inovasi tersebut, kompilasi monitoring kinerja Satker menjadi lebih terstruktur dan sistematis. Nah, keseluruhan proses tersebut menghasilkan peningkatan nilai SAKIP kami sebesar 1 poin di tahun 2023 menjadi 73,6 dengan kategori BB, serta berbagai penghargaan dari KPPN dan juga terbaik ketiga implementasi back office Selindo dan harapan 1 hasil penilaian SAKIP Provinsi Jawa Timur. Di pilar penguatan pengawasan, kami berkomitmen menjaga instansi bebas dari korupsi, mampu menangani risiko dengan menjaga kualitas pekerjaan. Untuk mencapai tujuan ini, BPS Kabupaten Malang menciptakan branding Wonosari, whistleblowing system for any anonymous safety report, dan tajinan tanggap manajemen risiko untuk kegiatan, dan juga adanya quality gate. Sebelumnya, manajemen risiko itu hanya diketahui oleh beberapa pegawai saja gitu ya. Dan pengendalian gratifikasi juga belum tersosialisasikan secara masif.
Sistem pelaporan pun cuma ada satu platform ya di website, sedangkan pengawasan kegiatan juga masih kurang efektif. Sehingga dengan adanya inovasi tersebut diterapkan pentingnya manajemen risiko untuk diketahui dan dipahami oleh seluruh pegawai dengan sosialisasi yang terus-menerus. Sosialisasi pengendalian gratifikasi ini ada di berbagai media agar masyarakat juga tahu bahwa whistleblowing system itu dapat diakses pada berbagai platform dan pelaksanaan kegiatan bisa terawasi dan ukurannya yang jelas. Hasilnya level resiko tingkat tinggi tidak terjadi, hasil penilaian ukuran kualitas selalu berwarna hijau artinya memenuhi target dan tidak ada komplain dari masyarakat tentang adanya korupsi di lingkungan BPS Kabupaten Malang. Kami secara berkala juga melakukan sosialisasi pengendalian gratifikasi di lingkungan kantor. Sedangkan di pilar peningkatan kualitas pelayanan publik, ada beberapa poin yang menjadi agenda perubahan dari kami, kondisi di mana sebelumnya pelayanan hanya terfokus pada kunjungan langsung, akses pada data strategis yang kurang praktis, serta kurang tersosialisasikannya berbagai layanan BPS, dan yang terakhir kurang kolaborasi dengan pihak eksternal. Dengan beberapa inovasi yang kami ciptakan untuk menjawab kebutuhan tersebut, antara lain Pakis Aji, pelayanan kilat dengan satu jari, Damas Data Malang Strategis Kanjuruhan, Gondang Legi, yang bertujuan untuk yang pertama, data bisa diakses melalui banyak kanal, baik secara online maupun offline. Akses data strategis hanya cukup dengan sekali klik saja dengan satu jari saja. Seluruh layanan BPS sudah dapat diakses dalam satu link QR Code. Penguatan kolaborasi dengan pihak pemerintah, perguruan tinggi, dan media, antara lain kita ciptakan inovasi dengan branding yang Damas Kanjuruhan, ada juga Pakis Aji tadi yang sudah saya sebutkan. Nah, karena Damas Kanjuruhan dan Pakis Aji ini merupakan unggulan kami berharap bahwa dengan adanya aplikasi Pakis Aji yang mencakup berbagai data strategis BPS Kabupaten Malang bisa membantu pengguna data untuk lebih mudah, cepat, dan murah mengakses data yang terupdate. Sedangkan pelayanan kilat satu jari atau Pakis Aji, portal digital ini bisa diakses melalui QR Code yang sudah kami sosialisasikan di berbagai media. Dan pada layanan ini kami integrasikan mulai dari buku tamu, PST digital, akses Damas Kanjuruhan, layanan konsultasi, rekomendasi statistik, penjualan, serta pengaduan dan form layanan kepuasan pengguna. Dengan adanya Pakis Aji, kami harap pengguna juga lebih mudah mengakses berbagai layanan BPS. Pakis Aji juga menjadi unggulan kami dan semoga langkah-langkah strategis yang kami ciptakan itu dapat meningkatkan dan memperbaiki setiap pelayanan yang kami hadirkan. Di situ juga ada layanan pengaduan yang merupakan salah satu upaya kami untuk memperkuat pengawasan dan juga adanya form kepuasan sebagai bahan monitoring dan evaluasi pelayanan kami. Sedangkan berikutnya kolaborasi. BPS sebagai penyedia data statistik terpercaya untuk semua memiliki mandat sebagai pembina statistik sektoral. Pada evaluasi pembangunan ZI tahun sebelumnya, salah satu poin yang perlu kami tingkatkan adalah terkait komunikasi. Nah, upaya dalam peningkatan kerjasama bersama organisasi pemerintah daerah, sivitas akademika, serta media menjadi target utama kami. Kami menyadari bahwa periode sebelumnya masih kurangnya kerjasama yang terjalin antar stakeholder. Nah, di era saat ini, kolaborasi dan sinergi menjadi salah satu usaha meningkatkan impact dan dampak dari upaya perbaikan layanan kami. Sehingga upaya tindak lanjut dan evaluasi tersebut menghasilkan kolaborasi antar pemerintah daerah dan BPS, sivitas akademika dalam hal ini Universitas Majung, dalam pojok statistik dengan berbagai program yang kami sepakati bersama, dan juga dengan Universitas Brawijaya serta media massa dan juga media elektronik. Sebagai jembatan kolaborasi, kami juga telah melakukan kegiatan Desa Cinta Statistik berupa pembinaan desa dengan melibatkan mahasiswa MPKN.
Selain itu, podcast bersama akademisi untuk membumikan data statistik di kalangan media dan juga akademisi disiarkan secara langsung oleh RRI. Itu bukti nyata kolaborasi yang kami jalin selama ini. Kerjasama yang kami jalin dengan pemerintah daerah kami kemas dalam Kasembon, kolaborasi bersama mengelola data sektoral. Ini output yang bisa kita lihat secara nyata. Pengumpulan data KMDA kita sudah tidak kemana-mana lagi, hanya dengan satu aplikasi Kamasuta Bertali milik Pemkab. Hanya dalam Kamasuta lah kami sudah memperoleh data-data untuk membuat Kabupaten Malang dalam angka tepat waktu, pembinaan statistik sektoral, dan juga pembinaan desa cantik. Dan dalam pembinaan statistik sektoral ini, capaian sampai dengan akhir triwulan 1 2024 sudah 100% OPD mendapatkan pembinaan statistik sektoral. Karena kegiatan itu dijadwalkan langsung oleh Pak Sekda. Dan sudah ada jadwal berapa OPD yang akan kami bina, dan tim kami yang sudah kami bagi beberapa tim tinggal datang dan melakukan pembinaan. Sudah tidak ada menolak janji-janji yang tidak dipenuhi dan lain-lain. Itulah bentuk bukti kolaborasi kami, sehingga dari hasil itu menerbitkan 50 rekomendasi statistik sebagai hasil dari pembinaan kami ke seluruh OPD di Kabupaten Malang. Berikutnya pembinaan desa cantik, juga kolaborasi antara BPS dengan pihak desa yang diinisiasi langsung oleh pemerintah daerah melalui Dinas Kominfo Kabupaten Malang dan juga Dinas PMD dan Bapeda, dan akan di-launching secara langsung oleh Bapak Bupati Malang di bulan Juli ini. Di program Desa Cantik ini kami juga berkolaborasi bersama perguruan tinggi dengan penempatan adik-adik MPKM selama 4 bulan yang lumayan bisa membantu pembinaan statistik sektoral di level desa. Pada kesempatan ini juga kami mendapatkan dukungan penuh dari Pemda Kabupaten Malang melalui Wali Data, Diskominfo, mulai dari penunjukan desa yang akan kami bina sampai dengan rencana pencanangan. Nah, ada juga inovasi Kalipare, Kabupaten Malang kolaborasi dengan perguruan tinggi dan universitas. Selain pojok statistik, kami juga berkolaborasi dengan perguruan tinggi yang lain, yaitu Universitas Brawijaya, dan ini juga sudah mulai dijalankan dengan adanya dosen praktisi, konsultasi data, dan juga webinar, podcast secara berkala sudah kami lakukan. Dalam pojok statistik, dengan Universitas Majung, kami juga akan membuat videografis untuk data-data strategis BPS Kabupaten Malang, sehingga penyampaian itu bisa lebih mudah dipahami oleh masyarakat pengguna data. Kolaborasi ini tentu saja membuat kinerja kami menjadi lebih menyala dan bersemangat. Bantur, bincang, dan bertutur bersama RRI. Dan yang tidak kalah penting ini, PKS dengan RRI yang sudah kami sepakati membuat kami mendapatkan keleluasaan untuk melakukan bincang dan bertutur bersama RRI. Harapannya BPS itu lebih mudah mensosialisasikan kegiatannya ke masyarakat, tentu saja dengan bahasa yang mudah dipahami, dan juga RRI juga mendapatkan berita yang kredibel langsung dari sumbernya, masyarakat juga mendapatkan edukasi terkait data dari BPS. Penghargaan atas upaya yang telah kami lakukan, tentu itu merupakan apresiasi yang membanggakan kami, baik internal maupun eksternal. Yang eksternal antara lain kami sebutkan dari Dinas Kominfo Kabupaten Malang, kita mendapatkan penghargaan sebagai mitra terbaik dalam pembinaan statistik sektoral di pemerintah Kabupaten Malang pada triwulan 1 tahun 2024. Dari Fakultas Ekonomi Departemen Ilmu Ekonomi Universitas Brawijaya tahun 2023 sebagai partner terbaik dalam bidang statistik. Sedangkan dari IC Malang, Ikatan Sarjana Ekonomi Malang, sebagai mitra terbaik bidang kerjasama data tahun 2023. Dari KPPN Malang kita juga mendapatkan beberapa penghargaan, dari Bank Mandiri juga, dan dari penghargaan internal antara lain kita terbaik pertama nasional pencacahan lengkap sensus pertanian tahun 2023 dengan moda pendataan PEPI. Terbaik ketiga juga kami dalam implementasi back office Selindo, dan juga terbaik harapan 1 hasil penilaian Sakib tahun 2022.
Demikian perjalanan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi BPS Kabupaten Malang. Semoga bisa meyakinkan bahwa BPS Kabupaten Malang memang layak meraih predikat BPK tahun 2024. We change, we reform, and we improve. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.